Baiklah, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah suatu hal yang membahagiakan untuk kita umat-umat Tuhan. Kembali lagi kita dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita merasa diberkati oleh Tuhan karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Dari sekarang, kemarin, mungkin hingga selama-lamanya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik untuk bisa kita selalu nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara semua. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang tiba di dalam pelajaran yang kedua, yaitu berjudul Pekabaran Kitab Ibrani. Ya, tidak terasa dari pelajaran pertama kemarin sudah kita lewati, dan sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang kedua. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat Tuhan, atas segala cinta kasih Tuhan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Yang berkat di mana kami tidak bisa hitung satu persatu ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa segala sesuatu sudah melimpahi di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah ini dapat menuntun kehidupan kami ke depannya lebih dekat lagi pada Tuhan. Dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami untuk dapat kami praktekkan ya Bapa. Bukan hanya sekedar kami pelajari. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita tiba di dalam pelajaran yang kedua mengenai pekabaran kitab Ibrani. Jadi memang sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari banyak pelajaran tentang Ibrani. Lalu mungkin pelajaran yang lalu juga kita sudah lihat di mana penulis ataupun Paulus pada waktu itu sangat merindukan untuk pembacanya mengerti dan memahami bahkan mempraktekkan kehidupan-kehidupan yang ada di zaman pada waktu itu. Bukan hanya khusus untuk orang Ibrani, tetapi untuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang dikasihinya, yang hidup di zaman ini, di mana Tuhan selalu ingin ketika kita mempelajari, kita juga mempraktekkan untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Jadi segala sesuatu, kalau misalnya kita melihat juga di dalam kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, intinya adalah satu, Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenai Yesus Kristus. Apapun sejarahnya, bagaimanapun penulisan-penulisan dalam bentuk apapun itu, baik dalam bentuk puisi, baik dalam bentuk sejarah, dan lain sebagainya, itu membawa kita untuk lebih mengerti bagaimana di dalam perjanjian barulah yang akan digenapi. Dan di situ kita akan melihat bahwa Yesuslah satu-satunya tokoh utama yang sebenarnya diceritakan dalam seluruh kitab di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalam kitab Ibrani kita sama-sama membukanya, dikatakan seperti ini. Inti segala yang kita bicarakan itu, ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Imam besar yang demikian itu merujuk kepada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi Rasul Paulus di sini juga selalu mengingatkan bahwa satu intinya, yaitu Yesus Kristus, imam besar yang demikian. Jadi di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari bahwa janji-janji Allah itu selalu akan digenapi dari waktu ke waktu, dari semua hal yang mungkin kita tahu bahwa Tuhan akan menggenapinya, Tuhan pasti menggenapi. Mungkin sekarang kita hanya menunggu waktunya saja. Itu sebabnya di paragraf yang akhir dikatakan bahwa janji-janji Allah itu akan digenapi melalui Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan itu pun akan kita lihat untuk kedepannya pelajaran-pelajaran ini bahwa intinya adalah Yesus adalah Raja kita, kemudian Yesus adalah perantara kita, Yesus adalah pemenang kita, Yesus juga adalah imam besar kita. Yang dimana semuanya itu kita bisa dapat cermati dan praktekkan. Kalau misalnya kita melihat zaman sejarah pada waktu itu di dalam kepemimpinan Musa, di dalam kepemimpinan Yosua, banyak hal yang mereka lewati ya di dalam menantikan janji Allah. Tetapi intinya Tuhan tuh mengasihi mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat. Tuhan itu selalu melihat bahwa mereka ini adalah umat yang mungkin jatuh bangun di dalam dosa. Dan
sebenarnya ketika kita melihat itu, yang harus kita fokuskan adalah bukan orang-orangnya yang jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita melihat kasih Tuhan itu yang selalu senantiasa memberikan kepada kita pengampunan. Buktinya apa? Bangsa Israel pada waktu itu sudah bersungut-sungut dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tetap memberikan berkatnya melalui apa? Bangsa Israel yang kehausan diberikan minum oleh Tuhan melalui batu-batu yang tidak disangka-sangka. Ternyata itu juga Tuhan munculkan air. Kemudian ketika mereka kepanasan, apa yang terjadi? Tuhan berikan tiang awan. Kemudian ketika mereka kedinginan, Tuhan berikan tiang api. Kurang apa lagi berkat Tuhan di zaman perjanjian mereka pada waktu itu? Di zaman Musa, di zaman Yosua, dan di zaman yang lain-lain. Tetapi kadang-kadang ketika manusia melihat itu sebagai sebuah ketidakpuasan, akhirnya manusia menuntut lebih daripada janji-janji Tuhan. Adapun pada waktu itu bangsa Israel membutuhkan yang namanya pemimpin. Di sana menegaskan bahwa bangsa Israel seperti tidak hormat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka seperti seolah-olah tidak lagi menganggap Tuhan adalah raja mereka. Di mana mereka tidak tahu ataupun tidak mau meresapi bahwa Tuhan itu adalah pemimpin mereka, sehingga mereka menuntut mana hakim kami dan mana pemimpin kami dan lain sebagainya. Mungkin sebagai manusia kita juga seringkali tidak puas dengan hal-hal yang menjadi berkat Tuhan, dengan hal-hal yang menjadi tuntunan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi kita perlu pahami bahwa setiap kali kita berjalan, bahwa Roh Kudus kita akan selalu bersama-sama dengan kita dalam segala hal, di dalam segala situasi dan kondisi. Kembali lagi ketika kita melihat pelajaran kita mengenai Yesus adalah imam besar, kita tahu bahwa pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa imam besar pada waktu itu juga menceritakan bahwa itu juga adalah pengorbanan Yesus. Ya, di mana ketika imam besar masuk ke dalam bait suci, menaikkan korban pujian, menaikkan korban syukur dan lain sebagainya, meminta pengampunan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel termasuk dosanya pribadi. Itu juga menceritakan bahwa Yesus juga melakukan hal yang demikian. Ketika korban itu disembelih dan darah itu tercurah, itu masih belum tentu bisa menyucikan hati nurani manusia. Tetapi pada waktu Yesus datang, itulah yang sesungguhnya. Yang menjadi fokus dan poin penting adalah ketika Yesus mati untuk kita, Yesuslah yang menebus dosa kita. Dan Dia, melalui perantaraan Dialah Allah memberikan berkat kepada kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan itu memberikan satu dorongan bagi kita bahwa ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu benar-benar melakukan yang terbaik. Apa yang menjadi respon hati kita sekarang ini? Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan begitu banyak yang berkat kita bisa rasakan, kita diam-diam saja? Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa hal-hal seperti itu kita juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk pergi mengabarkan Injil, untuk memberitakan kepada orang-orang di luar sana mengenai kebaikan Tuhan Yesus Kristus kita. Di dalam keajaiban-keajaiban yang mungkin kita dapat rasakan, itu menjadi tugas dan tugas yang paling utama sebagai umat-umat Tuhan untuk kita dapat meresponi apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita melihat di pelajaran-pelajaran yang berikutnya, ketika Yesus adalah imam besar kita, itu fokusnya, itu juga menceritakan atau mengingatkan kepada kita lagi bahwa yang paling utama adalah kita mengutamakan Tuhan. Bahwa yang paling utama adalah kita mengutamakan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita bisa hitung satu persatu. Ya, di sini juga memperlihatkan kepada kita di mana pada waktu kita berjalan kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Yaitu kalau misalnya kita melihat di dalam kitab Efesus, di dalam pelajaran kita juga mengingatkan bahwa ketika kita mau melawan penguasa-penguasa di dunia ini, segala kejahatan, kita membutuhkan yang namanya perlengkapan senjata rohani, yang dimana itu ada ketopong keselamatan, kasut kerelaan, kemudian berikat pinggangkan kebenaran, untuk bisa menjangkau seluruh umat-umat Tuhan untuk bisa dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mengingat bahwa siapa penciptanya. Itulah dia, di mana pekabaran kitab Ibrani ini selalu menekankan kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran sejarah itu juga perlu kita cermati. Perlu kita ketahui, tetapi tidak hanya sampai di situ. Bagaimana sekarang kita umat-umat Tuhan bisa berjalan
bisa melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, dan bisa mempraktekkan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah dia. Ya, generasi gurun adalah salah satu yang melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa, diberikan dalam tanda dan keajaiban dalam melepaskan mereka dari Mesir. Nah, ini keajaiban yang dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka juga mendengar Allah berbicara dari Gunung Sinai mengenai seluruh 10 perintah Tuhan. Mereka melihat tiang api di malam hari dan awan pelindung di siang hari, dan pada akhirnya mereka, intinya dari semuanya itu adalah mereka ujung-ujungnya nggak percaya. Apakah kita menjadi bagian daripada itu ketika kita melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau menjadi percaya? Karena tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya, sekali percaya harus tetap percaya. Sekali beriman, harus tetap beriman. Inilah pekabaran kita, biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang baik, pada saat ini kami sudah mempelajari sedikit daripada firman-Mu, ulasan mengenai kitab Ibrani yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitabnya. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, Bapa, supaya kami mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Supaya kami dapat mengutamakan Yesus di dalam setiap perencanaan dan pikiran kami. Ketika kami mempelajari firman Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami melakukan segala sesuatu, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa serta permohonan kami, Bapa. Ampuni banyak dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe apa yang menjadi atau apa yang sudah kita dengarkan sekarang ini. God bless you.